A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin Bapak Ibu, nafasnya masih ngos-ngosan Ustaz ya. Jadi qadarullah, tadi pagi ada beberapa hal yang perlu harus kami selesaikan di pesantren. Jadi ya mohon izin keterlambatannya 30 menit Ustaz. Jadi tadi pagi saya WA Ustaz Hasdinal. Ya qadarullah. Ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di waktu yang singkat yang barokah ini mudah-mudahan akan ada banyak hal hikmah dan juga mudah-mudahan akan menjadi alasan Allah ridho kepada kita dan alasan Allah memberkahi dan juga memberikan kepada kita hidayahnya dan juga untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jenuh-jenuhnya, tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan diri kami sendiri dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena ya ini kali kedua nih, kayaknya juga bapak-bapaknya juga udah episode kedua nih yang ketemu saya. Dulu pernah sekali, entah ia di kelas yang sama Ustaz ya, di tahun yang lalu dengan judul yang berbeda. Ya, saya setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa tidaklah kita bosan, janganlah kita lelah. Jangan hanya menjadikan ritual pujian dan syukur itu sebagai hal yang kita lewati kesempatannya. Jadi perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi kami ingatkan bahwa bersyukurnya kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah tidak membuat Allah semakin hebat kekuasaannya, juga tidak membuat Allah semakin agung kemuliaannya. Tapi justru pujian kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah adalah menambah suplemen keimanan kita kepadanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Alarm setelahnya, redaksinya adalah sebuah perintah yang berat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya Allah menyeru kita untuk bersyukur dulu. Allah menyeru kita untuk memaksimalkan rasa kesyukuran kita atas Allah terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Baru kemudian redaksi setelahnya adalah kalau kita kufur, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. Maka azab ini kalau kita belah banyak banget Pak. Ya, maka pasti akan ada pemateri khusus yang fikih ya, yang pastinya paham tentang ini. Yang artinya yang mau kita ambil adalah banyaklah kita bersyukur kepada Allah, baru kemudian ilmu-ilmu yang lain ini akan karuniakan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau kita syukur aja males, boro-boro Allah memberikan ilmu-ilmu yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain. Maka inilah kenapa dalam Al-Quran khusus Allah turunkan dalam Quran surah Ar-Rahman, berulang-ulang kali Allah sampaikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa redaksi ini diulang-ulang? Li'annal qira'ah la taksamuha illa bitakriri au ta'widi illa ma jarat bihil 'adah. Bahwa sesuatu itu enggak akan melekat kepada kita. Allah tahu manusia ini hamba yang lemah. Pantang dikasih hal yang indah, lupa yang lain. Pantang dikasih yang lebih baik, lupa yang lama. Makanya Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah yang sebenarnya menjadi hal yang perlu kita
pertimbangkan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat yang lain. Maka kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Maka perbanyaklah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga ritual yang kedua yang selalu juga kami ingatkan di setiap Allah berikan kesempatan kepada kami, yaitu salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama, terus menjadi ritual yang biasa-biasa saja. Seolah-olah ritual salawat ini hanya sebagai penyelesai ya pujian kita kepada Nabi saja. Padahal sholawat ini menjadi suplemen juga untuk keimanan kita. Apalagi di bulan yang agung ini, masih dalam rangka bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata, ini juga ada kaitannya dengan remaja. Ibarat kata seseorang sedang jatuh cinta, alasan apapun, cara apapun dilakukan untuk melarang orang yang jatuh cinta, maka nggak akan ada alasan untuk melepaskannya. Maka begitu juga kita harusnya. Kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad sudah besar, maka nggak akan ada cara apapun untuk membuat kita benci kepada Nabi Muhammad, apalagi tidak mengingat Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena nanti di akhir hayat kita, di akhir masa kehidupan kita, tidak ada orang lain yang bisa menjamin kehidupan kita di akhirat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan fa sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, dibalas 10 kali. Yang 10 kali dibalas 100 kali. Yang 100 kali diulang-ulang dalam sehari, dibebaskan kita dari tanda-tanda penghuni neraka. Maka berniaga di mana lagi? Selalu saya sampaikan, kalau hari ini kita sibuk dengan dunia investasi yang kalkulasinya kalau bisa 50%. Tapi hari ini faktanya kalau kita berinvestasi paling besar Pak 15%. Tapi coba kita berniaga sama Allah sama Nabi Muhammad. 1 kita berselawat 10 dibalas. 10 berselawat 100 dibalas. Harusnya hitungan-hitungan ini juga masuk dong dalam pikiran kita. Jangan hanya hitungan-hitungan dunia. Kita lupa bahwa di akhirat juga ada hitungan yang perlu kita pertimbangkan. Maka perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad untuk kita mengharapkan bantuan daripada beliau, yaitu syafaat di hari kiamat kelak. Amma ba', begitu juga dengan hal-hal yang lain yang setelahnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin, ya udah, yang bagian formalnya udah lusa. Ya, selawat sama pujiannya udah. Ya, jadi yang kami hormati para pengurus, para pimpinan, dan juga guru-guru yang Allah muliakan, serta yang kami hormati juga para alim ulama, Bapak Ibu yang kami lihat, juga beberapa orang tua kami, keluarga kami, dan juga guru-guru kami. Mohon izin ya, kami duduk di depan tidak menjadi indikasi kami lebih mulia daripada ustadz-ustadz sekalian. Juga tidak menjadi indikasi kami lebih paham tentang judul ini daripada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau diusiakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang yang sekolah di sini SD, anak yang kesekian. Sedangkan kami anak yang pertama pun belum SD, Pak. Ya, cuman ya alhamdulillah, mudah-mudahan di pertemuan yang mulia ini kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi, yang harapannya adalah untuk pengingat kepada kami sendiri dan juga menjadi pengulang untuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami diminta untuk membahas tentang pergaulan remaja. Ya, sebenarnya ini Pak, Bu, kalau kita tarik usianya dengan anak-anak kita yang sekarang di kelas 5 dan 6 Ustaz ya. Di kelas 5 dan 6 mungkin masih belum kena. Tapi juga ini menjadi hal yang inovatif. Ini menjadi sebagai preventif bagi kita. Terutama anak-anak kita yang kelas 5, kelas 6 akan menuju ke usia ini. Maka saya yakin ustadz-ustadz di sini memilih tema ini pastinya juga harapannya ke sana. Harapannya adalah kita mempersiapkan diri kita, memberikan prevensi kepada anak-anak kita agar tidak terjerumus, dan juga kita diperkaya agar kita bisa mendapatkan apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam perkembangannya. Nah, di sini kami akan membahasnya dalam 2 versi, yaitu dari kajian psikologi ya, karena alhamdulillah kami diberikan izin untuk sekolah di psikologi, dan juga nanti kita akan bahas tentang keislamannya.
Baik, kita mulai dari hal yang mendasar, yaitu pengertiannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya adalah tipikal yang kalau membahas, kita bahas dulu perkatanya, baru kita ketemu maknanya, baru kita cari permasalahan dan solusinya. Jadi kalau kita bicara tentang remaja, maka di sini ada beberapa pengertian yang kita kutip dari buku-buku psikologi. Jadi kalau kita melihat remaja, remaja itu bahasa Inggrisnya apa itu? Adolescence. Ya, jadi remaja dalam bahasa Inggrisnya adolescence itu adalah berasal dari kata Latin yang artinya adalah tumbuh. Makna tumbuh di sini kalau dalam psikologi adalah tumbuh secara fisiknya, tumbuh secara psikisnya, dan tumbuh secara sosialnya. Maka PR kita di sini 3. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita yang akan menuju ke usia ini, baik itu melihat dari kerentanan fisiknya, baik dari kerentanan psikisnya, dan juga kerentanan di sosialnya. Maka ini penting, Bu, Pak. Ya mungkin kita juga sudah melewati fase ini. Namun yang membedakan kita dengan anak-anak kita sekarang, nah nanti ada jawabannya. Artinya ada beberapa pola yang mungkin perlu kita adopsi dari orang-orang tua kita terlebih dahulu. Dan mungkin juga hari ini perlu juga kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Harold Alberti 1957 mengungkapkan bahwa masa remaja merupakan periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang dari masa anak-anak sampai awal masa dewasa atau dewasa awal kalau bahasa psikologinya. Maka di sini berpendapat bahwa remaja merupakan masa yang kritis. Ini dia Pak kuncinya. Inilah yang kenapa mungkin dari pihak pengurus, dari guru-guru di sini ingin kita bahas ini. Jangan seolah-olah kita melihat anak-anak kita sekarang di usia anak-anak akhir, seolah-olah terlepaslah tugas kita dan lupa mempersiapkan anak-anak kita di masa remaja. Dan sayangnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, faktanya banyak orang tua yang justru menyadari anak-anaknya remaja ketika anak-anaknya sudah remaja akhir. Baru kemudian ketika muncul permasalahan, baru kemudian ketika muncul gejolak-gejolak terhadap anak, baru orang tua sadar bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu disiapkan justru ketika anak baru akan masuk ke masa usia remaja. Maka di sini juga dikatakan the best of times, then the worst of times. Jadi ini dua belah mata pisau yang dua-duanya ini kena ke anak kita. Makanya dikatakan dalam psikologi usia remaja ini juga masuk ke dalam golden age, termasuk masa keemasan, di mana anak-anak di usia inilah yang akan menentukan kehidupan di masa yang akan datangnya. Maka di sini dalam orang psikologi Harold Alberti mengatakan beserta temannya Chonger, mereka mengatakan the best of times. The best di sini maksudnya time for future. Kalau dalam bukunya kita baca, best time itu for knowledge, for untuk search, untuk change. Semua di situ best of times. Jadi semua waktu yang terbaik dalam tumbuh kembang manusia itu berada di usia remaja. Terbaik dalam mengubah, terbaik dalam mengarahkan, terbaik dalam membimbing. Maka itu semua masuk ke dalam waktu yang terbaik. Namun di sisi yang lain juga sebagai time yang sangat rentan. Nah, kalau words ini kita artikan rentan saja, Pak. Kalau kita baca dalam bukunya, masa inilah kalau ada waktu yang terlewatkan oleh parent, orang tua, maka anak akan mencari jalannya sendiri. Maka ia akan menerka-nerka kemana sebenarnya arahnya, kemana dia harus menentukan jalan kehidupannya, kemana dia harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Makanya oleh sebab itu saya senang panitia, para guru, ustadz-ustazah menginisiasi judul ini. Dan faktanya Pak, kami di Malang banyak kasus yang terjadi, baik itu mohon maaf hamil di luar nikah, banyak laki-laki yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan juga hal-hal yang lainnya, rentan usianya di usia remaja dari mulai 12 tahun sampai 18 tahun. Saya dulu pernah mendampingi anak perempuan, mohon maaf Pak, mohon maaf, yang mungkin hari ini juga sudah sering kita lihat di HP kita.
orang tuanya tidak siap anaknya tumbuh menjadi remaja. Mohon maaf, orang tua bapaknya yang menggauli anaknya sampai hamil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi pendidikan ini tidak hanya mempersiapkan anak-anak kita untuk tercover terhadap dunia luar, tapi na'udzubillah kita juga harus memasukkan ini ke dalam mindset kita selaku orang tua. Bahkan hari ini coba kita lihat Ustadz, Bapak Ibu sekalian, trending sekarang di dunia maya, orang tua mencabuli, na'udzubillah, guru mencabuli, ustadz mencabuli, na'udzubillah. Dan itu semua terjadi bukan terhadap nenek-nenek, Bu. Bukan terhadap ibu-ibu yang 2 istri 2 anak, bukan. 2 istri 2 anak, 2 anak dan seterusnya. Tapi justru terjadinya terhadap anak-anak dalam usia remaja. Maka itu perlu kita paham, perlu kita melihat gelagat-gelagatnya. Ada anak-anak ketika saya di Malang datang, terlihat perubahan dalam sikapnya. Mungkin kalau kita ustadz yang laki-laki, bapak-bapak nggak bisa ngecek secara fisik perempuan, tapi ada ilmunya. Bagaimana kita melihat perubahan tingkah laku anak. Tidak hanya sekedar dia murung, enggak Pak, Bu. Bahkan mohon maaf, perempuan yang juga sudah tersentuh dia dalam usia remajanya akan justru lebih condong terus. Dia juga akan merasa penasaran. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, perlu kita belajar ini. Perlu kita sama-sama mengulang tentang hal yang demikian. Selanjutnya para ahli sependapat. Kalau tadi masalah pengertian secara kata. Jadi kita sepakat bahwa anak-anak itu masa peralihan. Kita sepakat bahwa anak-anak itu masanya berubah. Kita sepakat bahwa anak-anak yang rentan baik dan rentan buruk. 2 mata pisau. Nah, sekarang kita sepakati secara psikologis dan juga secara hukum, anak-anak remaja itu dianggap sudah masuk ke masa remaja adalah usia sekitar 13 sampai 18 tahun. Maka SMP menuju SMA, nah inilah masa remaja. Dan kita sudah melewati itu, Pak. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sampai hari ini, coba kalau Bapak internalisasi diri kita, kita pikir-pikir, ada nggak yang orang tua kita lakukan yang melekat sampai hari ini, yang itu bisa kita bawa untuk anak kita? Sepersekian persen. Coba Bapak-bapak bisa menginternalisasikan. Bahkan saya pribadi yang hari ini juga demikian, justru banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran itu justru dari kehidupan saya bersama teman-teman. Malah justru kita tidak mendapatkan hal yang banyak yang dari orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita berhasil menjadikan kita anak yang berbakti untuk orang tua, tapi orang tua kita jarang mempersiapkan kita untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita. Maka oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, ayo, ini mumpung Allah kasih ini hidayah sama kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih peka dalam melihat anak-anak kita. Remaja adalah peralihan dari anak-anak ke dewasa, kita sepakat. Artinya inilah anak-anak yang akan menentukan ke depannya. Anak-anak menuju dewasa ditentukan oleh masa remaja. Dan pada usia 13 dan 18 tahun ini, remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Kan susah ini Pak, Bu. Bagaimana kita ngadepin anak-anak yang ketika kita bilangin, nah jangan main HP. Alah Mak, alah Pak, kawan-kawan yang lain juga main HP. Terus apa yang bisa kita lakukan? Begitu juga ketika anak-anak kita memilih untuk jalan sama kawan-kawannya. Alah Mama ini nggak gaul lah. Ya, mungkin kita juga pernah menyentuhkan hal yang sama kepada orang tua kita. Terutama kami yang laki-laki. Ketika kawan-kawan kami naik kendaraan, naik motor, pergi ke sana, pergi kemari, main dengan teman-temannya, kita membandingkan diri kita dengan diri teman-teman kita. Padahal harusnya kita sebagai orang tua justru menjadikan hal-hal yang seperti ini sebagai panduan ke anak-anak kita. Nah, jangan lupa, walaupun teman-teman kita seperti itu, hakikat yang sewajarnya adalah seperti ini. Bukan justru kita mengikuti teman-teman. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 sampai 16 atau 17 tahun. Nah, ini menurut Harlock. Kalau di buku psikologi perkembangannya Harlock, beliau mengatakan bahwa 13, 16, 17. Kalau tadi langsung 13 ke 18. Kalau Harlock ini memang dia concern di perkembangan anak-anak.
di tugas-tugas perkembangan anak-anak. Makanya beliau membagikan 13, 16, 17. Kenapa nggak 13, 14, 15? Ataupun 13, 15, 17. Dipisah-pisah dua. Ternyata secara usia juga anak-anak dari 13 ke 16 itu agak safe. Agak aman, Pak. Karena dia baru mau masuk. Dia masih dalam usia yang immediate. Dia masih sedang melihat, imitate, sedang menyontoh kawan-kawannya. Dia belum act, dia belum lakukan, dia baru ngelihat, dia baru screening kawan-kawannya. Kalau di SD, apa yang dilihat, dilakukan, diperbaiki orang tua. Tapi di usia remaja dari 13 sampai 16, dilihat, dipendam, dicek menurut pikirannya, dan di usia 16 baru dia lakukan. Baru kemudian di usia 17 lah dia mulai benar-benar mempertimbangkan itu. Makanya kalau Harlock dari 13 ke 16 dia buat space. Dari 13 ke 16 agak safe. Waktunya masih perlu, ya masih perlu aman. Nggak terlalu membuat kita khawatir. Tapi 16 ke 17, nah ini dia. Sudah masuk ke dalam masa-masa yang kritis. Dan akhir remaja bermula dari usia 16, 17, 18. Yaitu matang secara hukum. Jadi Harlock bilang, kalau di usia 16 kita belum tuntas menyelesaikan tugas perkembangan remaja, maka di 17 tahun siap-siap dihukum. Karena Harlock memberikan sumbangsi kepada hukum bahwa anak-anak dianggap sudah matang dia melakukan hukuman, dianggap dia melakukan hukum di usia 17 tahun dan 18 tahun. Makanya buat STNK, buat SIM juga di usia 18 tahun. Kenapa? Karena anak udah nggak bisa dilarang, Pak. Karena dia lebih banyak pertimbangannya dengan teman-temannya dibandingkan suara kita sebagai orang tuanya. Makanya itu Harlock memberikan sumbangsinya usia 18 tahun anak sudah bisa diberikan hukuman dari perlakuannya. Menurut Piaget, nah ini salah satu bahasa psikologi yang saya juga aneh. Namanya Piaget, tapi panggilannya Piaget. Ya, menurut Pak Piaget dalam Harlock 1985 di buku yang sama, bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Ini yang saya maksud, Pak. Jadi setelah kita paham anak secara usia, kita sepakat dari usia 13 ke usia 18. Terus juga kita sepakat bahwa di usia ini adalah usia yang rentan antara best time dengan worst time. Jadi dua hal ini sangat juga kita sepakati. Maka selanjutnya ini menjadi kontrol agar kiranya kita paham bahwa anak kalau enggak kita peringatkan, enggak hanya di rumah dia bermasalah. Kalau di rumah aman, Pak. Kalau di rumah dia merengek, dia marah, dia bentak kita, mungkin kita masih bisa terima. Tapi ketika dia buka pintu rumahnya, kemudian berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, maka harga diri keluarga yang menjadi taruhannya. Inilah kenapa Harlock membagi waktu itu. Di usia 16 dan 17, apa yang dia dapatkan tidak hanya dia lakukan di dalam rumahnya, tapi dia buka pintu dunianya, kemudian dia sampaikan kepada orang yang ada di luar rumahnya. Makanya di sini dikatakan, bagaimana anak-anak sudah mulai bisa berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Anak-anak tidak lagi merasa bahwa mereka berasing dengan orang-orang di sekitarnya. Coba kita lihat fakta hari ini, Pak. Anak-anak SMP, saya berulang kali, mohon maaf, Pak. Entah itu ada anak kita atau enggak. Anak-anak kadang-kadang naik kereta, dua sama kawannya, digeber-geber kereta. Saya kejar, Pak, mohon maaf. Saya kejar, saya bilang, sudah ada STNK, sudah ada SIM, sudah ada BPKB. Apa Bapak ini? Nah, dia nggak merasa lagi bahwa teguran itu adalah teguran dari orang tua. Ya walaupun saya belum tua-tua banget. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lakukan dengan hal yang sama, coba tes, Pak. Apa yang mereka lakukan? Kalau bukan mereka balik geber, hilang, atau mereka yang marahin kita? Kalau zaman kita dulu, kalau ada orang tua di samping kendaraan kita, kemudian udah mulai nggak ngomong apa-apa, Pak. Saya teringat tuh waktu pertama kali saya bawa kereta Astrea punya bapak saya. Itu kami keluar dari pesantren. Kebetulan alhamdulillah bapak di pesantren. Baru keluar dari pintu pagar pesantren, kiri kanan udah lihat. Semua udah mantengin kami, semua kiri kanan. Jadi kita merasa insecure kalau kata anak-anak sekarang. Inilah yang namanya kontrol sosial.
Orang-orang dulu peduli, nggak cuma di rumah. Orang-orang di luar udah liatin kita. Saya jalan ini, apa yang salah? Kita lihat kaki enggak, spion ada. Berpikir kita apa yang salah. Kemudian potong dari jalan, jalan. Datang orang dari belakang, deketin, kita nggak ngomong apa-apa, tapi kita harus berhenti, mundur, baru lewat bapak itu. Itu kalau kami dulu, Pak. Artinya apa? Ada aturan-aturan di jalan untuk remaja yang tidak tertulis, tapi kita paham. Dan itu sekarang sudah hilang. Makanya itulah yang perlu kita tingkatkan. Dan mereka orang barat melakukan itu. Kita hari ini ala udahlah sibuk aja pun nasi suruh ngantar ke sana ke sini. Cok Honda kali kubla Honda jak jual kau jak. Kenapa? Karena kita merasa tugas kita yang lain lebih penting daripada nemenin dia pergi. Coba kalau kita lihat orang di luar, lebih bagus dia sewa petugas-petugas yang lain, orang-orang yang lain untuk mengantarkan anaknya dibandingkan dibelikan kendaraan. Dalam hal ini, tapi kalau yang lain ya kita nggak boleh juga contoh sepenuhnya di usia remaja. Kemudian dikatakan juga integrasi dalam masyarakat dewasa mempunyai banyak aspek efektif. Kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk perubahan intelektual dan seterusnya. Jadi Harlock di sini katakan juga kontrol sosial itu membuat anak-anak di usia remaja menuju ke dewasa tadi mulai dia masuk hukum-hukum itu. Mulai masuk norma-norma dalam kehidupan bersosialnya. Maka sekarang kalau sosialnya nggak kuat, kalau kita nggak betul-betul cover anak-anak kita, remaja-remaja kita, maka selesai. Kita pastikan itu. Dan sekarang wallahu a'lam, na'udzubillah min zalik, anak-anak di sekitaran kita pun sudah masuk ke dalam ranah yang seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Harlock juga membagi, ya, Pak Yusuf ngambil statementnya Harlock. Remaja awal. Jadi remaja itu dibagi dua, remaja awal dan remaja akhir. Makanya tadi usianya 13 ke 16, 16 ke 17, ada yang ke 18. Remaja awal biasanya berlangsung singkat. Itu remaja awal. Arti singkat di sini adalah tidak begitu banyak tantangannya. Walaupun rentan usianya dari 13 ke 16, 3 tahun. Tapi maksud di sini tidak lama adalah tidak banyak efek negatif yang akan dirasakan oleh anak. Karena seperti yang saya katakan, di usia itu mereka hanya memasukkan, menginternalisasi. Semua informasi ditangkap, ditelan, direkam. Baru kemudian di usia remaja akhirlah akan dilaksanakan. Masa ini tandai dengan sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut dengan masa negatif, dengan gejala yang tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Gak lama, tapi indikatornya keras, berat. Mereka melakukan itu untuk diri sendiri, di dalam rumah, di sekolah, tidak mengganggu orang yang lain. Tapi ketika di masa remaja akhir, nah inilah mulai dia. Secara garis besar, sifat-sifat negatif ini dapat diringkas, yaitu negatif dalam prestasi, baik jasmani maupun mental, dan negatif sosial, dan seterusnya. Artinya di usia inilah mereka coba. Lihat ada orang yang merokok dilarang, tapi di tempat yang lain ternyata nggak dilarang, dia cari tahu. Nah inilah dia di usia remaja. Begitu juga anak-anak yang lain biasanya ngafal Quran. Dia lihat kawannya nggak ngafal Quran, kok kayaknya lebih enak. Karena waktunya bisa bermain, waktunya bisa main HP. Dia tidak lagi memasukkan nilai-nilai menghafal Quran sebagai kebiasaan, karena dia ingin mencoba sesuatu yang lain seperti teman yang ada di sekitarnya. Makanya perlu ini yang namanya kontrol sosial. Selanjutnya, ini yang perlu kita ketahui, Pak. Apa saja yang menjadi tugas perkembangan anak remaja? Nah, saya nyebutnya anak remaja. Kenapa? Karena belum dewasa. Dibilang anak-anak pun dia udah nggak mau. Ya, remaja ada beberapa tugas perkembangannya. Yang ini perlu kita jaga, Pak. Yang pertama, perkembangan aspek biologis. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang dari kesehatan kedokteran paham bahwa ada perubahan-perubahan fisik pada anak-anak kita. Terutama ya, kalau kita bicara biologis lebih ke arah seksualitas. Anak-anak sudah masuk usia baligh kalau dalam agama. Maka mereka akan cenderung perlu kita waspadai. Perubahan-perubahan itu mendorong mereka untuk cari tahu lebih banyak. Mereka mendorong lebih tahu lebih banyak tentang lawan jenisnya.
Maka perlu kita mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang kedua, menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri. Ini dia. Maka saya bolak-balik sampaikan bahwa aturan yang paling kuat dalam membangun generasi kita adalah kontrol sosial. Kalau kontrol sosial di sekitar kita lemah, bisa dipastikan lemah juga generasi kita. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa yang lain. Nah, saya membaca buku ini di barat. Artinya anak-anak di usia remaja sudah dibebaskan dari rumah. Mereka sudah tinggal di tempat-tempatnya sendiri. Na'udzubillah, dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Tapi yang jelas maksudnya adalah dalam usia ini yang perlu kita tahu, walaupun kita menganut agama Islam, anak-anak kita juga sudah punya gejolak untuk pisah dari orang tua. Pisah secara afeksinya, pisah secara psikomotoriknya. Mereka nggak mau lagi diingat-ingatin sama orang tuanya. Seolah-olah mereka tidur mau di kamar sendiri supaya bebas, supaya bisa main HP, supaya bisa berpikir sendiri, supaya bisa berangan-angan sendiri. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah ketika anak sudah masuk dalam usia ini, maka jangan dilepaskan dari kontrol kita. Silakan berikan mereka ruang yang besar untuk berpikir, untuk mencoba sesuatu, tapi tetap dalam koridor yang terbaik. Selanjutnya, mendapatkan pandangan hidup sendiri. Ya, ini dia, Pak. Seolah-olah remaja ketika masuk usia ini, mereka yang difikirkan adalah yang terbaik. Maka kami dulu ketika mendampingi anak-anak di PSPA Bima Sakti Kota Batu, anak-anak peralihan antara kelas 6 menuju SMP, banyak problemnya, Pak. Ketika kita kasih bimbingan, tidak masuk ke dalam pikirannya. Kenapa? Karena konstruk yang ada di keluarganya, yang ada di lingkungan sekitarnya, tidak sama dengan apa yang kita sampaikan berdasarkan dengan nilai-nilai yang tertentu. Maka berat. Anak-anak di usia ini kita sampaikan sesuatu seolah-olah dia punya pandangan sendiri. Terutama anak-anak kita misalnya yang di pesantren. Mereka beranggap bahwa anak-anak yang di pesantren tidak disayang sama orang tuanya. Berjuta kali kita sampaikan, nak, justru karena orang tua sayanglah ke kamu. Nggak masuk ke dalam pikirannya, Pak. Walaupun dia tahu orang tuanya selalu ngasih makanan, orang tua ngirimkan uang, tapi mereka punya pandangan sendiri. Kenapa? Karena bilah yang ada di otaknya lebih banyak condong ke kawan-kawannya, lebih banyak condong ke orang-orang yang ada di sekitarnya yang lebih nyaman hidupnya. Maka perlu kita juga mencari cara bagaimana anak-anak kita juga menerima apa yang kita pilihkan sebagai jalan hidupnya. Kemudian yang kelima, merealisasikan suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda sendiri. Nah, ini masuk ke dalam remaja akhir. Jadi kalau anak-anak yang sudah sering kita lihat sering gabung sama kawannya, maka menurut psikologi lebih bagus dia dimasukkan ke lembaga-lembaga kepemudaan. Yang kenapa? Di situ ada kontrolnya. Ada kontrol sosial dalam budaya di kelompok tersebut yang juga diatur oleh orang tua. Makanya menurut dari buku psikologi ini, diarahkan anak-anak yang sudah suka sering bermain sama teman-temannya, dipilihkan teman-teman yang terbaik. Dalam masa remaja, perkembangan aspek kognitif meliputi hal berikut. Banyak nih, Pak. Kematangan yang merupakan perkembangan, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Jadi artinya memang berat. Jadi kalau bahasan di hari Minggu pagi ini berat, memang berat, Bu, Pak. Ya, karena anak-anak di usia remaja kalau kita nggak siap amunisi, luan banyak dia akalnya. Walaupun padahal kita sadar kita udah lewat masa remaja, entah kenapa kalau melawan anak kita selalu kalah. Kenapa? Karena ada batin yang sering menjadi tameng kita. Karena seolah-olah kita sayang sama anak kita. Karena seolah-olah kita kalau kuatkan dia, kalau kita kalau kita ketatkan dia, seolah-olah dia akan tertekan. Ya, padahal tidak seperti itu. Makanya perlu anak-anak di usia ini sudah mulai dia mempertimbangkan transmisi sosialnya, pengalamannya, ekuilibrasi. Seolah-olah ketika dia bergabung dengan teman-temannya yang lain, dengan latar belakang keluarga yang lain, dengan melatarkan SD yang lain, min yang lain, terbukalah dan terwujudlah sebuah pemikiran yang mereka anggap paling benar. Itu dia. Nah, ini selanjutnya. Setelah kita tahu usianya,
Setelah kita sepakati bagaimana yang dimaksud remaja, kita tahu tugas perkembangannya, kita lihat sifat-sifatnya. Hati-hati Pak, kadang-kadang anak kita usianya sudah remaja, tapi sifatnya belum masuk ke dalam sifat remaja, maka tugas perkembangannya juga tidak akan maksimal. Ada anak-anak yang udah di usia kelas 3 SMP, mohon maaf, ada yang belum balik. Ada yang di usianya 3 SMP, mohon maaf, perempuan, ada tumbuh perkembangan fisiknya belum maksimal. Maka tugas perkembangannya juga tidak akan maksimal. Maka sifat-sifatnya juga tidak akan maksimal. Kita sering membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ini juga menjadi penyakit kita sebagai orang tua. Seolah-olah suksesnya anak orang lain menjadi tolak ukur juga harus menjadi suksesnya anak kita. Padahal tugas perkembangannya masih belum maksimal. Sifat-sifatnya belum semua dimiliki. Usianya sudah dapat, sifatnya tidak jalan, tugas perkembangannya juga tidak maksimal. Tugas perkembangannya kita dongkrak, dia masukkan ke pesantren, dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi kita lupa sifatnya belum kita penuhi dalam dirinya. Apa dia sifatnya? Mulai tampak garis perkembangan. Ya. Artinya garis perkembangan di sini dalam usia psikologi adalah perkembangan di psikisnya. Begitu juga dengan fisiknya. Kemudian mulai jelas sikapnya terhadap nilai-nilai hidup. Sama seperti yang tadi. Jika pada pemertas mengalami keguncangan, dalam masa ini jiwanya mulai nampak tenang. Nah, ini udah mulai masuk ke remaja akhir. Ini sifat-sifat anak sudah masuk ke remaja akhir. Kalau ada masalah, dia sudah mulai bisa cover pelan-pelan. Dan ini nggak berlaku ke semua anak yang saya sampaikan tadi. Ada orang tua ketika anaknya bermasalah terus dimarahi, diintervensi, diberikan hukuman tanpa diberikan masukan-masukan. Yang terjadi adalah mereka nggak tenang-tenang. Walaupun anak kita, Bu, Pak, mohon maaf, ketika diberikan masukan, mereka mendengar, tidak melawan. Tapi kalau di psikologi, efek dari sebuah perlakuan yang terjadi pada masa tertentu tidak akan terjadi pembalasannya di masa itu juga, tetapi akan berimbas kepada masa pada perkembangan selanjutnya. Jadi kalau kita siksa, mohon maaf, anak di usia anak, maka itu akan mempengaruhi usia remajanya. Tidak berubah di anaknya, Bu, Pak. Anak-anaknya tetap seperti biasa, dia dengar, dia lakukan apa yang orang tua lakukan. Tapi efeknya justru ketika anak di masa remaja. Begitu juga remaja. Ketika bapak ibu merasa lelah membimbing anak-anak di usia remaja, itu akan berefek ketika nanti dia di masa dewasa. Dan tidak tutup kemungkinan akan dia lakukan juga ke anak-anaknya. Kemudian yang keempat, di usia ini mulai menyadari bahwa mengancam itu memang mudah, tetapi ternyata melaksanakan itu susah. Nah, ini mulai anak-anak. Dia dengar dari orang tua, iya. Tapi waktu dilakukan kok susah. Nah, sedangkan kita seringnya hanya memberikan nasihat, tidak mengiringi anak-anak dengan nasihat itu. Artinya, nak jangan gini, jangan gitu. Kita sendiri juga masih main HP. Nah, kalau bisa sebelum sholat itu ya zikir dulu lah kayak orang-orang. Coba kalau kita bilangnya, nah kalau sebelum sholat tuh zikirlah kayak ayah, jangan kayak orang-orang. Nah, cobalah tahfiz lah. Sayanglah ayah, masa kamu nggak tahfiz? Anak orang udah 30 juz, anak ayah nggak tahfiz. Dalam hatinya apa dibilang? Ya ayah tahfiz nggak? Gitu, mamanya juga gitu juga. Nah, nengok mama kan pagi kan capek, mama cepat-cepat pergi sekolah, sapu kayak depan-depan sikit. Kan udah besar kakak. Masa sih itu aja yang dibilang? Dia tanya, mamanya nyapu nggak sebelum sekolah? Enggak. Maka tidak sejalan dengan apa yang dikatakan. Maka dia mulai mikir, kayaknya ini nggak cocok. Ini bukanlah norma yang terbaik. Kenapa? Karena nggak dilakukan sama orang tuanya. Ini hanyalah normatif. Nah, hanyalah normatif sebagai ya seruan saja. Dek, bang, kalau bisa maghrib tuh TV matikan lah. Capek mama asik bilang itu aja. Kalau sekarang TV udah nggak zaman, Bu, ya. Nah, capek lah, habis maghrib ngaji kek, buka Quran kek, apa kek. Dalam hati anak-anak itu apa katanya? Ya mama ya juga kek lah. Jangan cuma kami yang kek lah, mak. Ya kan begitu anaknya buka online, lupanya waktu kita lihat di HP dia sedang ngecek status mamanya sendiri. Nauzubillah. Dan sekarang terjadi, Bu.
Beda zaman kita dulu. Orang tua kita bilang, ngajilah nak, ngaji Quran habis maghrib. Quran udah terbuka depan orang tua kita. Duduk. Auzubillah, ngaji. Kalau kita ngajilah nak, ini ayahnya, ini mamanya. Ngajilah nak. Kok nggak ngaji-ngaji, kok HP aja. Capek mama bilang, ya udah. Mamanya capek, anaknya pun. Udah iya aja. Kami mendampingi anak di PSPA Bu 3 bulan. Anak broken home, mohon maaf. Anak narkoba, anak perkembangan belajarnya lambat, speech delay dan seterusnya. Dari semua kabupaten kota se-Jawa Timur masuk ke PSPA Kota Batu Malang. Kayak gitu. Ada yang ekstrim-ekstrim anaknya juga. Begitu kita bilang, bersihkanlah kamar mandi, bersihkanlah kamar mandi. Kok nggak kamar mandi kok nggak dibersihkan? Nah, apa dia datang? Dia ambil sapu. Nah, dia pegang, Pak, sebelum kami yang lakukan, Bapak dulu buat. Itu katanya. Itu yang ekstrim-ekstrim. Ada yang malah dia gantian. Begitu kita suruh, besok dia datang kamar kita. Kamar kami itu ada kamar pengasuh. Datang dia ketok, Assalamualaikum, salam. Pak, sapu mana Pak? Sapu buat apa? Ambil dulu Pak sapu. Nah, ambil sapu. Saya kirain dia mau nyapu. Bersihin Pak kamarnya. Padahal kamar kita bersih Pak. Kenapa? Karena dia merasa instruksi itu sebagai ancaman bagi dia. Jadi dia balik ancaman itu kepada kita. Terjadi sama anak-anak. Mudah-mudahan nggak terjadi sama anak-anak kita. Ya, itu belum lagi yang kalau kasusnya narkoba. Begitu kita suruh, boleh. Sapulah bang, boleh. Mana? Nah, anak sekarang udah mulai gitu kan Bu, Pak. Nah, begitu kita bilang, cucilah bang piring. Boleh. Kasih dulu. Duit mana duit? Duit. Ada. Dan itu juga pelan-pelan akan terjadi ke anak kita, na'udzubillah. Makanya kita perlu tahu ini. Ya. Kemudian remaja menunjukkan perhatiannya kepada masalah kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini juga ada anak-anak yang seperti ini. Begitu disuruh nyapu kok nangis, turun air matanya. Kenapa anak kok nangis, ada dimarah? Enggak, nangis dia. Kenapa? Saya teringat orang tua saya di rumah nyapu juga. Nah, teringat dia, tapi dia benci sama ayahnya. Luar biasa Pak. Kalau saya ceritakan kasus anak itu 143 orang, 143 semua kasus. Bayangkan. Dan itu semua yaitu akan terjadi juga untuk orang-orang di sekitar kita, na'udzubillah. Dan perlu kita antisipasi. Pada masa pubertas, erotik dan seksualitas lepas dan terpisah satu dengan yang lainnya. Sekarang erotik dan seksualitas dilebur menjadi satu. Nah, ini agak payah bahasanya Pak ya. Erotik dan seksualitas. Kalau dalam kajian psikologi itu dua hal yang terpisah. Erotik itu anak-anak cenderung berpikiran yang saru kalau bahasanya. Artinya dia udah mulai, mohon maaf, kalau anak usia kelas 6 udah melihat jenis kelaminnya, dia melihat alat vitalnya itu sebagai mainan. Mohon maaf. Bukan hanya sekedar sebagai bukan cuma sekedar sebagai nafsu, tapi jadi sebagai mainan. Dan juga begitu juga dengan seksualitas. Seksualitas itu hasrat untuk hal-hal yang kesana. Jadi artinya apa Bu? Dalam masa remaja anak-anak sudah menggabungkan itu. Kalau yang usia-usia SD mungkin dia main sama kawannya nggak terpikir ke aneh-aneh. Ya paling dimainin sama kawannya, na'udzubillah. Ya kan? Nanti ketika SMP mulai masuk masa remaja itu sudah melebur menjadi satu. Pada masa pubertas sudah. Jika pada masa pubertas ideal itu terdapat pada orang-orang yang bergaul dengannya, maka sekarang ia menghargai nilai-nilai estetis, etis, ekonomi, sosial dan ini dia. Jadi kalau dulu burung itu anak-anak mainkan sebagai bahan tertawaan, sekarang itu sudah masuk ke dalam norma. Jadi mereka udah tahu bang, nggak boleh bang. Itu bukan mainan, itu alat untuk buang air kecil. Nah, begitu juga misalnya kalau kawan-kawannya di SD sering pukul pantat. Mohon maaf yang perempuan misalnya, sambil jalan ketawa. Tapi di usia SMP udah nggak boleh. Nah, hal-hal ini yang perlu disampaikan oleh orang tua dan para pendidik. Baik, inilah dia sifat-sifat daripada remaja. Ini yang penting, maka saya garis merah. Bila remaja mengeksplorasi peran-peran dan tugas perkembangannya dengan cara yang sehat dan mendapatkan jalan yang positif untuk diikuti, maka suatu identitas yang positif akan terbentuk. Maka ini jelas Bu. Kalau kita mengiringi anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita untuk menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, maka orang barat pun sepakat
pasti anaknya juga menjadi baik. Namun selanjutnya dibilang, maka suatu identitas yang positif akan terbentuk. Bila suatu identitas dipaksakan oleh remaja dan orang tua, bila remaja kurang eksplorasi peran-peran berbeda, ke masa depan yang positif tidak ditentukan, maka kekacauan identitas akan terjadi. Artinya apa? Kalau orang tua, ya ini yang saya bilang tadi, terlalu mengidealkan anaknya dengan tolak ukur dari anak yang lain, maka kekacauan identitas yang terjadi. Ini dalam dunia psikologi. Jadi kalau kita nggak paham bagaimana kecenderungan anak, bagaimana anak-anak kita mengarahkan dirinya, apakah dia lebih condong ke sains, apakah dia lebih condong ke olahraga, apakah dia lebih condong ke dunia-dunia yang lainnya, maka itu akan menjadi kekacauan identitas. Maka mohon maaf Pak, coba kita lihat kenapa ada transgender. Kenapa ada laki-laki yang padahal ketika masa anak-anaknya baik-baik saja, tidak ada perubahan perilaku yang begitu signifikan. Karena memang mohon maaf, yang gay, yang lesbi itu ada yang memang dari kecil Pak, ya kita juga paham. Tapi ada yang kemudian itu karena tuntutan dari kehidupan bersama orang tuanya. Contoh hal kecil, ketika di masa kanak-kanaknya, anak perempuan sering dipakaikan baju laki-laki. Nah ini juga mungkin ada. Anak laki-laki sering dimainkan dengan mainan-mainan perempuan. Ini juga bisa mengarahkan anak-anak kepada krisis identitas namanya. Atau anak-anak yang suka bola dipaksakan. Mohon maaf, saya bukan berarti tidak mau anak-anak dipaksa, bukan. Karena anak-anak itu memang harus diarahkan, tapi bukan dipaksakan. Ketika anak-anak kita lihat dia cenderung ke olahraga, tapi kita stop itu, kita paksa dia untuk ke dunia yang lain, maka akan menjadi krisis identitas, akan menjadi kekacauan identitas. Ini menurut Erikson dalam bukunya Santrok 2003. Nah, baru kita masuk ke remaja Islam. Nah, kalau tadi itu versi baratnya Pak, itu versi teori-teori psikologi yang kiblatnya ke barat. Bagaimana Islam memahamkan kita tentang remaja? Bagaimana Islam mengcover kita tentang remaja? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, kemudian remaja yang sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi artinya apa Bu? Islam juga melihat remaja sebagai peluang kebaikan. Islam juga melihat remaja sebagai peluang untuk mendapatkan naungan Allah. Bukan orang tua, bukan yang lain-lain, tapi usia remaja. Kenapa? Karena di usia anak-anak belum mendapatkan hukum. Mereka melakukan hal-hal yang negatif tidak dihukumi hukuman Islam. Tapi ketika remaja sampai dewasa, ketika remajanya baik, maka juga dewasanya juga akan baik. Dan itu akan menunjukkan kepada naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 2 orang yang saling mencinta dan seterusnya. Ini adalah indikasi bahwa Islam juga concern terhadap remaja. Remaja menjadi usia yang penentu terhadap keimanan seseorang. Kemudian juga di sini, sungguh aku takut kepada Allah, seorang orang laki yang bersedekah kemudian merahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui, dan seorang laki-laki berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, kemudian keduanya muntazah basah dengan air mata. Di usia anak-anak lah, di usia remaja lah, mohon maaf, di usia remaja lah, anak-anak kalau menangis akan teringat terus sampai usia akhirnya. Di usia remaja lah, kalau kita ingin membina anak-anak kita, walaupun keras kita membina anak-anaknya, maka itu akan menjadi kekuatan yang kuat untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam hadis Tirmizi, Akram Ridha disampaikan seseorang itu terhitung dan berpengaruh pada agama temannya. Maka hendaknya kamu sekalian melihat siapa dan bagaimana pergaulannya. Kalau kita tarik garisnya, selain tadi masa remaja dianggap sebagai masa penentu kehidupan manusia untuk dinaungi oleh Allah, maka agama dan perilaku agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Jadi jelas Pak, agama Islam sangat concern, sangat perhatian terhadap pergaulan anak remaja. Maka jangan sampai kita kehilangan waktu untuk menasihati anak-anak kita.
Nah, baru kemudian masalah pada pergaulan. Inilah dia, Pak. Yang pertama, batasan lawan jenis dan akhlaknya. Ini yang sering kita anggap remeh. Bahkan sekarang faktanya, mohon maaf Bu, saya sering sampaikan, kalau dulu kita jalan malam minggu paling kuat itu ya jalannya sama keluarga. Tapi hari ini saya temukan sendiri di Kota Langsa kita ini, ada beberapa teman-teman saya, ada beberapa orang-orang di sekeliling saya yang bahkan resah ketika anaknya nggak keluar malam minggu dengan lawan jenisnya. Nauzubillah. Artinya apa? Dibilang sama mamanya, apa kau ini perempuan, kok jam 9 malam minggu masih di rumah? Saya pernah dengar langsung sendiri kata-kata itu. Nauzubillah. Begitu juga laki-laki, ketika laki-laki, anak laki-laki seolah-olah malam minggu masih di rumah, seolah-olah dianggap bukan laki-laki. Ya apa kau ini, kok jam segini kereta masih di rumah? Ada yang lebih lucunya lagi, saya pernah. Jadi istri saya bawa kereta bersama adiknya untuk dicuci. Kebetulan waktunya menuju sholat maghrib, karena agak terlambat sedikit. Apa kata orang tukang cucinya? Dek, kok telat kali nyuci keretanya, nggak mejeng nanti malam. Itu yang cucinya orang tua, bapak-bapak yang udah usia-usia kita lah. Artinya apa? Seolah-olah normanya adalah ketika ada perempuan yang baru nyuci kereta jam segitu, dia nggak siap malam mingguan. Ini kan pikiran yang gawat nih Pak. Dan bayangkan kalau semua tukang cuci kereta seperti itu dan anak kita minta suruh cuci kereta. Oh iya, seolah-olah, oh iya bapak itu aja bilang boleh. Akhirnya dia pergi coba, ya akhirnya dia ikut teman-temannya yang lain. Makanya nauzubillah. Batasan lawan jenis dan akhlaknya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabu zina. Ini usianya kapan Pak? Usia remaja. Maka mendekati zina itu makna mendekati kalau kita tarik dalam aspek psikologi, yang paham itu sebagai zina adalah remaja. Kalau anak-anak didekatkan antara laki dan perempuan, tidak ada kecenderungan apapun kecuali bermain. Main guli, main sut-sutan, main boneka-bonekaan, nggak ada yang lain. Coba kalau SMP Pak, usia SMP digabungkan kelompok antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah memimpin pelatihan untuk anak-anak OSIS di SMP. Ya, mereka senang. Seolah-olah ada kesempatan untuk sama-sama ngobrol. Walaupun kita lihat obrolannya adalah obrolan akademis, tapi raut wajahnya bukan raut wajah akademis, Pak. Emang itulah. Kita tahu nggak tentang arahnya udah ke sana, Pak. Kalau yang betul-betul kalau kita ngomong kan, iya, beda kan kita Pak melihat ketika obrolan itu serius. Nah, coba bagaimana yang kita maksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu gitu kan. Tapi kalau yang anak-anak kita tahu interaksi sosial. Pertanyaannya sama, redaksinya juga sama, gaya bicaranya yang beda. Nah, mulai diserongkan perempuannya juga sama. Itulah. Tahu Nah, ada 4 orang di sini, perempuannya 4, masing-masing diskusi sendiri. Iya. Interaksi sosial itu kan kayak kita inilah, ya kan? Nah, ada nek alis lagi, ya kan? Nah, ada nomor HP. Nah, udah minta nomor HP. Walaupun hubungannya adalah judulnya interaksi sosial. Jadi artinya apa? Usia inilah yang akan mendekati kepada zina. Makanya alarm ini bukan untuk kita. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisha. Itu bukan untuk orang kita ini. Kita apa lagi ibu zina? Mohon maaf, bukan berarti kita tidak menutup kemungkinan berzina. Tapi itu sudah kita lakukan, mohon maaf. Tapi anak-anak kita dari mulai kedipan mata, angkat-angkat alis saja, sehari angkat alis, 2 hari angkat alis, ketiga hari angkat telepon, keempat hari janjian, kelima hari nauzubillah. Makanya itu alarm ini adalah untuk anak-anak kita yang mulai masuk masa remaja. Kemudian sabda Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersembunyi sepi berduaan. Kalau kita yang udah berumah tangga berduaan, ada masalah Bu. Yang paling gelap nggak ada lampu pun boleh. Tapi ini alarmnya buat siapa? Buat remaja. Anak-anak yang seusia ini pun ngapain dia ke gelap? Nggak ada. Tapi yang kita dapatkan yang berdua-duaan dengan wanita yang tidak dampingi mukrimnya, sebab bila demikian setanlah yang menjadi pihak ketiganya. Nah, ini alarm ini bukan untuk kita.
bukan untuk kita sepenuhnya, tapi kita juga, ya bukan muhrimnya. Jadi anak-anak kita inilah yang sudah mau masuk mulai remaja, di usia kelas 6 inilah kita kasih tahu, Dek, Bang, Kak, kalau pergi kemana-mana bilang sama ayah, bilang sama mama, ya kemanapun, mulai hari ini. Kalau sudah duluan masuk itu dari kawan-kawannya, apa ki? Siki-siki lapor nak mami. Nah itu kita rasakan dulu Ustaz. Saya yang laki-laki saya rasakan tuh. Asal udah keluar sedikit, udah sibuk sama saya depan pintu. Kemana? Nyan. Kawan saya bilang, diketawain saya sama kawan saya. Kok masih lapor-lapor udah SMP? SMA pun masih begitu. Bahkan saya sampai kuliah, mohon maaf Pak, saya kuliah di Malang, HP saya setiap jam 11 malam udah hidup. Mama memanggil. Ya tapi yang namanya usia remaja kadang-kadang mama memanggil, taruh dulu sedikit. Kalau udah bergetar HP, ngomong terus sama kawan. Pernah sekali-sekali ketika duduk di atas meja begini, mama memanggil. Nah, kawan saya ketawa, kok sampai udah kuliah masih mama memanggil? Panggillah darling memanggil. Nah, seolah-olah terubah mindset kita. Tapi lagi-lagi karena dari dulu sebelum masa remaja kita udah dimasukkan, sudah di brainstormkan bahwa orang tualah yang nomor satu, orang tualah yang gak ingin anaknya jahat, orang tualah yang gak pernah mengharap balasan dari anak, itulah yang terus kita masuk dalam hati kita. Ya, maka dua inilah menjadi alasan kuat bagi kita bahwa alarm zina, alarm pergaulan bebas itu untuk anak-anak kita yang menuju remaja. Nah ini Bu fakta, coba Ibu lihat Pak. Kalau udah kita bicara fakta, kalau udah bagian ini ngeri, takut karena kebetulan anak saya perempuan pula. Memang saya berdoa tuh, ya Allah anak laki-laki, perempuan juga. Alhamdulillah. Orang belum tentu punya anak Ustaz ya. Ya. Menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Biran Effendi dan Dr. Dalana di Jakarta dan Solo, kita lihat tempat di mana anak-anak melakukan zina, orang-orang melakukan zina, janganlah anak-anak ya. Menunjukkan 80% di rumah. Ini bapaknya kemana? Emaknya kemana ini? Na'udzubillah. Coba kita lihat. Remaja itu. Berarti bisa kita lihat dari persentase ini, siapa yang salah Pak? Bukan WH. Mungkin WH udah wiu kemana-mana. Ternyata tempat yang paling aman justru di rumahnya sendiri. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, 2,8% di sekolah. Ini angka yang kedua paling kecil. Mobil, karena nggak semua anak punya mobil. Tapi kalau di Solo, Jakarta, kalau udah usia remaja itu, yang level up ke atas, pakai kendaraan mobil. Kemudian angka yang terbesar di hotel. Karena hotel juga perlu sortir. Bayangkan hotel sama rumah aja, sekarang lebih safe hotel. Artinya dalam mendefense anak-anak kita dari zina. Kemudian baru selanjutnya tanam, ini terbalik, taman, ya. Taman 4,9%. Nah ini yang low budget nih Bu, mohon maaf, yang low budget, ya kan? Jadi kalau yang remaja-remaja, yuk malam minggu, yuk, nah, dah ke taman. Kalau kita di Langsa nggak perlu sebut merek lah, di taman, jadinya teman, jadinya demam jadinya. Ya kan, di taman-taman itu pergi dengan modal kasih coklat satu, nauzubillah. Kita udah lewat Pak masa itu. Ya, kita bisa internalisasi diri kita sendiri. Hal ini menunjukkan sudah kurangnya kepedulian orang tua terhadap perkembangan moral anaknya. Ini dia Pak, Bu. Jadi inti dari sepanjang banyak tadi yang kita bilang teori-teori yang anak mau, yang udah nggak jelas apa, ini intinya. Bagaimana mungkin orang tua bisa peduli terhadap anaknya, nggak tahu tumbuh kembangnya, nggak tahu tugas perkembangan anaknya, nggak tahu sifat-sifat remaja anaknya, nggak tahu usia anaknya. Maka yang terjadi adalah seolah-olah orang tuanya nggak peduli. Dan faktanya hari ini menunjukkan banyak orang-orang sekarang bekerja lebih besar waktunya daripada di rumah. Jadi spend waktunya untuk keluarga jauh nggak ada lagi. Ya. Yang kedua yang juga udah kecil kali ya, nggak apa-apa lah. Yang kedua yang menjadi masalah di remaja adalah pengaruh globalisasi dan teknologi. Andai kata teknologi dan globalisasi nggak begitu marak, mungkin kita bisa cover di rumah kita masing-masing.
Tapi sayangnya globalisasi, teknologi ini menjadi sekarang senjata makan tuan untuk kita. Maka saya bolak-balik bilang dulu ketika masa pandemi, ketika sekolah, kami aktivis psikologi bilang, ketika sekolah sekarang mewajibkan daring melalui gadget, jangan gadgetnya yang dikasih ke anak. Tugas itu dikirim melalui gadget, printkan di rumah, kasih anaknya. Anaknya yang ngerjain, orang tuanya yang ngisi, kirim ke sekolah. Kalau kita ngasih ini karena ini nggak ada cerita, ini bukan instrumen pembelajaran. Kami sepakat, aktivis psikologi sepakat bahwa HP bukan instrumen pembelajaran. Kalau perlu buat soal, kasih soalnya ke orang tua, kirim ke grup orang tua, printkan ke anaknya masing-masing. Harga print dengan harga HP sama, Bu. Belum lagi kalau kita cerita flexing, seolah-olah orang tua kalau nggak beli anaknya boba nggak enak hatinya. Padahal bapaknya pun jangankan boba, airnya pun nggak pernah minum. Ya kan? Anaknya sibuk belikan HP lah, kalau nggak satu kameranya dua, kalau nggak dua tiga. Kalau bisa HP itu di belakang ini kamera semua gitu lah, Mak. Jangan ada lagi tempat yang kayak gini, jangan ada lagi. Kamera semua. Biar bisa kita pamer kawan-kawan. Tapi ternyata apa? Teknologinya maju, adabnya hilang, terus akhlaknya juga hilang. Makanya saya bilang, saya bolak-balik itu ketika dikasih kesempatan ke sekolah, saya bilang, mohon izin Bapak Ibu, kalau boleh daring silahkan daring, gak apa-apa. Daring, taring, luring, suka hati. Tapi yang jelas belajar tetap dengan syarat belajar. Kasih soal ke anak-anak, kerjakan. Buat video gak masalah, bapak yang pegang video. Jangan anaknya suruh selfie. Oke guys, hari ini kita belajar biologi. Dan hari ini kita akan coba lihat tentang perkembangan. Nah, dengan cara dia, perkembangan alat-alat vital manusia. Mulai. Apa mau kita bilang? Ini adalah bagian leher, guys. Bagian leher nih. Terus kita turun ke bawah sedikit, bagian dada. Ups, tidak boleh dilihat. Kan gitu. Dan seolah-olah itu jadi tren, Pak. Buat lagi video pembelajaran. Alah, nah, ayah nggak sempat pegang-pegang HP kamu tuh. Beli tripod aja nih kayak gini. Ya kan? Kasihkan tripod. Apa dia buat video? Video yang dibuat cuma 2 menit, Pak. Setengah jam yang lain ngapain? Apa dia buat? TikTok, itu dia, Bu. TikTok. Situs untuk belajarnya 1%. Coba Bapak Ibu kalau pakai HP iPhone ataupun di Android itu ada. Pakailah, Bu. Kita pakai itu fasilitas yang ada di HP untuk melihat tracking penggunaan screeningnya kemana. Kan bisa kita lihat, Pak, Bu. Coba lihat HP punya anak kita. Prosentase terpanjangnya 7 jam 18 menit TikTok. 12 jam 9 menit game. 1 menit 15 detik web Kemendikbud. 1 menit cuma. Itu cuma dia buka aja, itu seret dia buka, screenshot, dah. Jadi ke galeri. Kapan dia buat tugas? Besok. Begitu. Nah, ini, Bu, kalau kita nggak rentan sama anak-anak kita. HP di screenshot dari Kemendikbud ataupun dari web sekolah itu di screenshot dimasukkan ke foto. Begitu. Sampai kereta ke rumah. Assalamualaikum. Langsung pindah ke foto. Coba tes sekali-sekali, Bu. Saya dapetin beberapa sekolah. Saya dapetin. Begitu dia negara yang terbaik. Ini apa ya? Padahal foto yang dia buka. Kan kalau di screenshot persis, Bu, kayak di layar. Ya kan? Jamnya ada, semua ada, sinyalnya ada. Ya betul. Ya betul. Kita lihat, ya Allah, belajar dia memang. Kok mutuah ulung. Bilang lagi sama istri, kok bentap dia? Tadi kita pulang belajar dia. Padahal begitu ditarik sedikit set, itu foto, bukan lagi web. Nggak jadi lagi dibuat. Besok gitu lagi. Coba sesekali kalau kita rentan, kalau kita peka, kita lihat hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah dia teknologi. Maka Allah berfirman, kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang memberdayakan. Inilah dia. Bapak Ibu sekalian, ketika masa Covid, teman saya developer aplikasi di Malang. Dia buat aplikasi.
Jadi dikatakan ketika masa kemarin itu panen duit sebanyak-banyaknya, itulah dia di masa Covid. Belajar buat aplikasi Zoom. Coba lihat, Zoom sekarang sudah menjadi aplikasi nomor 1 udah sekarang. Hilang yang lain. Apa-apa Zoom, apa-apa Zoom. Dulu Zoom gratong, nggak payah bayar, gratis. Sekarang kalau mau yang gratis cuma 30 menit, lebih ke 40 menit berbayar. Dan kawan saya bilang, itu strategilah marketingnya untuk orang-orang buat aplikasi. Masa ketika sosialisasi bebas sebanyak selama-lamanya. Sekarang ketika orang sudah bergantung ke Zoom, bayar. Dan orang sekarang harus bayar. Padahal sekarang sudah nggak ada lagi luring, daring, taring, gerinting, semua nggak ada lagi. Tapi sekarang Zoom saja, orang lebih mudah Zoom kok. Bahkan sekarang di Zoom diajarkan kita untuk menipu orang-orang. Sekarang kami sedang di kamar mandi, bisa diganti backgroundnya sedang di hotel bintang 5. Sambil tidur hadap kemari, taruh tripod. Iya betul, betul. Padahal di kasur. Belakangnya bisa diganti dengan green screen jadinya. Ya, jadi di ruang rapat, di ruang apa dan seterusnya. Bahkan yang lebih gila lagi sekarang, di Zoom itu bisa diaktifkan video. Gini-gini aja. Jadi ada anak SMP pernah sekali Zoom sama saya. Gitu juga. Memang foto dipasang, videonya gini serius. Berganggu-anggu kepalanya. Berputar lagi. Tulis lagi. Saya lihat ketika saya nggak jelasin, saya coba tes, berhenti sebentar. Kok anggu-anggu ini? Saya bilang, tunggu. Ayah. Nanti sirawalan. Loh. Ketawa kawan-kawannya. Akhi, panggil nama kawannya. Masih gini juga, masih balik juga. Ternyata begitu dipanggil, baru dia ke kamera. Baru kameranya ada 2 kepalanya. Di sini kepalanya ngangguk, di sini kepalanya ini. Nah, itulah dia. Artinya apa? Bisa semua sekarang, Bu. Kalau kita nggak cerdas ngadepin anak, udahlah selesai. Teknologi sekarang, aduh, kalau nggak kita ikuti, kita lah habis. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Langsung dijawab sama Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kabeh. Ini aja kita kasih ke anak kita. Nak, kamu kalau bohong sama ayah, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Ini apa mau kita bilang? Dalam Al-Quran Allah bilang dilarang. Apa yang dilarang? Ayat dilarang. Di mana? Dilarang. Di mana ayah lihat? Ada ustadz yang bilang. Ya udah, dia pun saya Ustaz Somad lagi Pak, saya lihat dibolehin kok. Nah, apa mau kita bilang? Kita pun nggak pernah lihat Abdul Somad. Yang kita lihat titit. Nah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu inja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang kepada kamu membawa sebuah berita, maka katakannya di lanjutannya apa? Periksalah. Fatabayyanu ayatnya. Jadi jangan sampai semua ketika ada hal yang baru disuruh daring, kita daring ikuti terus. Anak-anak harus belajar daripada pendidikannya tidak dapat di sekolah, lebih bagus kita daring. Daripada dia nggak sekolah takut nanti Covid, kita belajar tatap muka pakai Zoom. Maknya pergi sendiri, ayahnya pergi sendiri, dia pun Zoom situ. Habis itu dilihat kawannya, kayaknya enak nih kita Zoom ya. Udah dia buat Zoom sendiri, barbar di Zoom. Fatabayyanu. Maka bertabayunlah kita. Surah Al-Hujurat. Agar tidak menimpakan suatu musibah. Atas nama ada hal yang baru nggak kita tabayun, janji Allah musibah. Pasti musibah. Selanjutnya, solusi dalam pergaulan. Nah ini dia. Didik anak-anak kita yang remaja sedini mungkin tentang Islam. Nah ini dia. Makanya saya berterima kasih sekali kepada sekolah kita. Sebelum anak-anak masuk ke usia remaja, kita udah prevensi dari awal. Kita udah ingatkan dari awal. Kita sudah cover dari awal. Didik anak remaja sedini mungkin tentang Islam sesuai dengan ajaran Islam, bukan sesuai dengan norma yang ada di sekitarnya. Karena sekarang tuntunan sudah jadi tontonan. Tontonan sudah jadi tuntunan. Anak-anak dilihat rame-rame semua setiap malam minggu pacaran, seolah-olah pacaran sudah boleh. Anak-anak dilihat setiap malam minggu boleh geber-geber kereta, seolah-olah boleh. Padahal seharusnya yang kita lihat adalah sesuai dengan ajaran agama Islam.
Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, ini penting. Semua anak-anak kita lahir dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Kapan dia berubah? Nah, dilanjutannya. Sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang membawa dia kepada Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Kemudian kontrol dan batasi pergaulan remaja. Pak, saya sedang sedang mengkampanyekan, mengembalikan yang namanya kontrol sosial. Coba kalau kita lihat, saya pernah sampaikan juga di tempat yang ini juga. Kalau dulu kita kalau keluar ada orang tua yang mengingatkan, bahkan walaupun bukan keluarga kita. Tetangga kita peduli kalau ada anak yang keluar malam-malam di depan rumah kita, kalau ada yang geber semua keluar. Panggil anaknya, kamu dari mana, kampung mana, kenapa jam segini masih di luar. Sekarang ada nggak, Bu? Nggak ada. Lakum dinukum waliyadin, Ustaz. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, Ustaz. Anak orang aja yang geber, anak saya enggak, Ustaz. Kalau nanti Allah kasih azab, nggak hitung anak siapa, Bu, Pak. Makanya ayo coba kita munculkan lagi di kampung kita, di perumahan-perumahan kita. Bapak-bapak di sini usulkan, kalau mulai jam 11 malam masih ada anak di luar, tolong semua kita merasa itu anak kita. Kalau ada yang anak-anak kita masih di luar, udah di atas jam 11, nggak tahu rumahnya, pegang di keretanya, bawakan ke rumahnya. Orang tua kita dulu kan begitu. Begitu kita keluar dengan kakak kita saja, orang tua di luar saya lihat, ini siapa yang dibonceng. Kalau sekarang malah kalau anak laki nggak boncengan, kok masih belakangnya kosong, dipotong aja belakangnya. Kan gitu sekarang. Saya dengar tuh, Bu, Pak. Apain Honda ada belakangnya kalau nggak ada orang di belakang? Potong aja. Beli aja kereta yang satu kursi. Coba. Diplesetkan sekarang. Seolah-olah ketika anak laki naik kereta sendirinya gampung dikira. Kulot, kampungan, ketinggalan zaman. Padahal yang sebenarnya adalah justru kita yang kontrol. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Masalah kebersihan. Coba, kalau orang tua kita dulu nggak bosan-bosan, ambil sampah. Kalau sekarang, udahlah, ada kening servis, nggak usah lagi. Seolah-olah itu menjadi tanggung jawab personal, tugas dari seseorang. Tidak lagi menjadi hukum untuk semua kita. Selanjutnya, masukkan anak-anak ke sekolah-sekolah dengan fokus dan kontrol agama yang kuat. Jadi tidak hanya masukkan anak-anak ke sekolah agama, tapi yang fokus dan kontrol agamanya kuat. Kenapa? Ini saya rubah redaksinya. Kalau kemarin kita masih aman, masukkan anak-anak ke sekolah keagamaan, rasanya udah aman. Tapi sekarang na'udzubillah, pesantren-pesantren tertentu ada yang na'udzubillah, walaupun itu oknum, tapi yang jelas tidak menutup kemungkinan di sekolah agama pun bisa kecolongan. Makanya kita perlu mencari sekolah dengan fokus dan kontrol agama yang kuat. Ya. Selanjutnya, selektif terhadap budaya barat. Nah, ini parah, Bu. Karena sekarang kiblat kita memang barat. Seolah-olah yang di HP itu yang paling keren orang barat. Seolah-olah budaya yang dibawa oleh barat sudah menjadi tren yang perlu diikuti oleh anak-anak kita, terutama remaja-remaja kita. Contoh kecil, Bu. Sekarang kita udah biasa melihat anak-anak laki-laki pakai celana ponggol kemana-mana. Entah, saya melihat ini sebagai hal yang sebenarnya memilukan, tapi ini dianggap sebagai tren. Pakai celana yang tanggung, yang pendek, pakai baju kensi ataupun baju kaos dalam itu. Pergi kemana-mana pakai sendal swalu. Mohon maaf, kalau orang bule pakai kayak gitu masih ganteng, Pak. Orang bule itu mau kayak manapun dia tetap aja ganteng. Gak mandi rambut berkerpe, tapi ganteng sih. Coba kalau kita pakai celana pendek, kurap, aduh, belum lagi baut kiri kanan, udah macam kereta keluar dari bengkel. Pakai lagi baju yukensi, diangkat tangannya, bulu ketiak udah macam hutan belantara. Kalau orang bule enggak. Walaupun kita tetap enggak toleransi terhadap hukum adabnya. Tapi yang artinya apa? Enggak tabayun anak-anak kita. Justin Bieber pakai rambut dimerahin. Mereka memang udah merah rambutnya. Mohon maaf. Atau juga ada yang lain-lainnya. Ada yang pakai ini, pakai itu, pakai ini, yang perempuan misalnya. Ya karena mereka juga cantik dibegitukan. Kalau kita, anak-anak remaja kita,
baru usia SMP. Lipstik dia sama lipstik mamanya kalah tebal mamanya. Belum eyeshadow, eyglidu, engengu semua dipakai juga. Dari mana dia lihat? Ya ada orang lain, Bu. Kita dulu sebelum sekolah dari kiri ser kanan, dari kanan ser ke kiri. Bukan berarti nggak boleh, tapi anak-anak kita belum waktunya. Salah satu contoh tren maksudnya nih, yang tidak perlu diikuti adalah acara Valentine's Day. Sekarang semua anak remaja kalau bisa Valentine's sekarang, ya kan? Pesta pora sekarang, coba lihat. Kontrol sosial udah nggak ada. Terus Amerika Serikat bercinta, sekarang sudah ada. Sekarang udah ada pulau-pulau cinta di Indonesia. Setiap malam Valentine, setiap hari coklat, nah berzina di situ, nauzubillah. Nggak ada yang kontrol. Pangkederan bintang mod, nah ini di luar. Akademik fantasi, ada juga di kita. Beberapa kampus, mohon maaf, di Jawa bahkan buat pagelaran seni tanpa busana. Kampus ada. Free sex, tren narkoba, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang perlu kita garis bawahi. Selanjutnya, tidak berpacaran. Ya, ini apapun toleransi kita terhadap anak kita, kalau bisa jangan. Bukan cuma kalau bisa, harus jangan ada yang pacaran. Oh boleh nak kenal antar laki-laki dan perempuan, boleh. Tapi tolong tidak pacaran. Selanjutnya, menikah. Apa maksud menikah di sini? Artinya ketika anak-anak yang memang sudah masuk ke dalam usia-usia pernikahan, ya silakan dinikahkan, Pak, jangan ditahan-tahan. Terutama kalau usia udah 18 ke atas menuju kuliah, bisa kok sambil kuliah berkeluarga. Memang itu hal yang tabu bagi kita. Tapi ternyata secara psikologis ada anak-anak yang laki-lakinya, yang perempuannya keinginan untuk berhubungan itu besar dan tidak bisa dibendung kecuali berhubungan. Maka solusinya tidak ada lain, dinikahkan dia. Oh Ustaz, setelah itu kan dia nggak ada kerja, kita carikan kerjaan. Oh Ustaz, pola pikirnya belum masuk, maka sebelum masuk ke masa remaja ini tadi, ketika kita lihat anak kita punya kecenderungan suka main dengan kawan perempuannya, kelas SMP asik pulang boncengan sama kawannya, walaupun dia bilang itu kawannya, maka di usia mulai SMA udah mulai bisa dimasukkan. Bang, ini ya bang, kalau udah kayak gini terus, ayah mau ajarin abang lah biar berkeluarga aja. Ini abang dari SMP kayaknya asik main dengan perempuan aja. Asik bapak lihat, ayah lihat, kok asik aneh aja. Udah, setelah SMA ayo berkeluarga saja. Bisa. Jangan justru ketika udah lihat dia pacaran, nauzubillah udah hamil, baru dinikahin. Tapi justru lihat potensi itu dari mulai dia SMP. Lulus SMP kita lihat kecenderungannya ke SMA. Kalau benar-benar sudah valid dia mengarah ke arah itu, jangan tunggu ketika udah musibah baru kita nikahkan. Selanjutnya, menjadi teladan dalam rumah tangga penting, Bu. Maka saya berulang-ulang kali di seluruh kajian parenting, maka kunci dari parenting itu ya di parentnya. Lain nggak ada. Kalau parentnya maksimal dalam mengawasi anak, parentnya care sama anak, parentnya betul-betul fokus ke anak, maka pasti semua masalah dalam parenting terselesaikan. Kemudian yang terakhir, mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif. Ya ini dia. Anak-anak kita bawa ke lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak kita waktu-waktu kosongnya isikan dia dengan ekskul. Enggak mesti semua harus ke ranah yang sifatnya akademis. Bisa ke arah permainan, bisa adventure, bisa terhadap hobi, dan seterusnya. Yang artinya adalah mereka disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Baik, itulah sesi terakhir dari penjelasan kita, yaitu terkait dengan apa yang perlu kita siapkan selaku orang tua. Jadi secara singkatnya, setelah kita mengetahui usia yang dianggap masuk ke dalam remaja, kita tahu sifat-sifat remaja, kita tahu tugas perkembangan remaja, kita tahu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada remaja, maka yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita mensinkronkan semua ini terhadap anak-anak kita.
Kita lihat anak-anak kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Ketika terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang kita harapkan, maka jangan tunggu waktu-waktu yang lain, tapi langsung kita berikan pemahaman dan juga kita berikan pendampingan yang terbaik. Jazakumullah khairan. Ya, hari Minggu ini memang berat nih Ustaz, karena memang teorinya memang tentang remaja ini serius. Jadi ibu-ibu mohon maaf kalau kemarin masalah-masalah gadget yang sebelum-sebelumnya saya bisa agak sedikit ya lebih ringan, tapi kalau terkaitan dengan remaja, karena memang ini udah memang Allah yang perintah kepada kita dan juga semua sepakat bahwa remaja adalah masa yang rentan, maka kami harap kita semua concern dan serius untuk menghadapi masalah ini. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada MC, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jazakumullah kepada Ustaz Haji yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada hari ini berkaitan dengan perkembangan remaja. Baik, di sesi selanjutnya ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan pada siang kali ini. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang disediakan kepada kita untuk menyampaikan beberapa persoalan. Jadi Ustadz, persoalan remaja ini antara anak kita yang kelas 5 mau menaik kepada jenjang remaja. Berbagai macam telah dipaparkan berbagai teori, baik secara dari teori barat maupun secara Islam. Tapi tidak pernah ditemukan bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita ini tentang kebutuhan seksual daripada yang pertama tadi, kebutuhan perkembangan seksnya, kebutuhan sosiologinya. Jadi yang kita merasa bahwa kita tidak pernah akan merasa tempat aman pada perkembangan anak-anak pada lahir episode yang lahir tahun 2000-an ini. Kalau dulu anak orang tua kita nggak dijaga aja, anak kita itu nggak dididik aja udah baik, tapi sekarang anak kita dididik aja belum tentu baik. Karena berapa hari minggu yang setengah bulan yang lalu saya mendapat suatu yang terkejut kepada perkembangan anak saya. Tiba-tiba dia terlihat ada suatu penyimpangan terhadap seksologinya. Dia masih kelas 6. Jadi kan saya teliti, dari mana kau dapat informasi itu seperti itu kan? Rupanya dia bercerita di SDIT kita ini sendiri kita merasa kita sudah aman, ternyata di SDIT ini mereka berbicara tentang hal-hal yang sudah jauh daripada yang kita pikir. Pokoknya orang sudah jauh menyelam ke dalam hal-hal antara orang kebutuhan suami, maksudnya seksualisasi. Saya tanya, siapa yang bicara kawan-kawanmu? Orang itu semua cerita. Seandainya kita bicara atas nama orang tua itu pasti terkejut dengan perkembangan anak itu sendiri. Tapi kita nggak sebutkan siapa orang tuanya. Jadi begitulah. Makanya kita mohonkan kepada ustadz-ustadz, baik guru-guru dan orang tua kita harus mulai merubah sistem tabu yang dulu kita anggap bicara seksual ini tabu kepada kita. Sekarang kelas 5, kelas 6 mulai kita arahkan untuk mau bicara tentang seksual. Tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Karena umpamanya kita mulai membuka surat Al-Mu'minun. Itu paling indah untuk mengajak anak kita membuka wawasan tentang seksologi antar hubungan manusia, yang sampai dari mana macam mana manusia itu dikatakan manusia itu tercipta dari mani segumpal air menjadi segumpal darah. Itu kan proses, dan kemudian itu dari situ kita ajak anak kita berbicara. Jadi ustadz kami orang tua ini, kalau kata orang tua ustadz yang berbicara lebih didengar daripada orang tua. Makanya nanti umpamanya tentang hubungan seksual ini di dalam Al-Quran kan ada beberapa surat itu didaburi.
Betul. Jadi itu yang Betul. kita nggak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Orang tua pun harus duduk sama anak. Apa itu kemaluan? Tanya aja. Kau tahu kemaluan? Apa kemaluan? Tanya. Apa itu kemaluan? Dia harus tahu, dijelaskan. Betul. Nah ini Ustaz, ini problemnya. Jangan kita SD itu saya terkejut. Dia bicara siapa yang cita? Si Polan. Ya. Orang itu bicara itu ya. Saya dengar ya doang itu. Kalau habis sudahlah. Ya. Begitu kita tengok umpamanya pelajaran materi matematika, begitu iklan gambar orang perempuan. Betul. Nah ini aja Ustaz, kira-kira solusi agar mencoba orang pendidikan seks ini di masa remaja ini harus dikerahkan dengan melalui, makanya kita lihat kan proses terciptanya manusia itu kan ada hubungan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Pak, jadi langsung by case, dan ini salah satu kita aware ke anak-anak. Ya, makanya pasti saya bisa memastikan kalau tipikal orang tua kita seperti ini, kalau kita semua bisa seperti ini, anak-anak nggak bakal jauh kemana-mana. Karena kita aware, karena kita peduli, care sama anak-anak. Dan benar seperti yang dikatakan Bapak tadi, kenapa kita bisa tahu anak-anak ngomongin itu? Karena kita tanya. Kenapa kita tanya? Karena kita melihat ada perubahan perilaku dari anak. Inilah yang saya maksud tadi Pak. Makanya pendidikan untuk ke arah sana tidak hanya ketika kejadian itu terjadi, tapi sebagai prevensi kita ketika melihat anak sudah mengarah ke sana. Dan juga saya sepakat, dan kami juga semua di psikologi itu sudah sepakat bahwa pendidikan seks itu sudah bisa dimulai ketika anak-anak akhir menuju remaja awal. Makanya kita nggak asing Pak, bukan cuma di sekolah kita, di sekolah-sekolah yang lain. Makanya saya selalu sampaikan ke orang tua, kita pakai budaya orang tua kita dulu. Apa? Pulang ke rumah tasnya dilihat isinya, buku pelajarannya dibuka. Yuk Pak, kita tunduk kepala. Saya yakin hari ini udah jarang kita lakuin. Anak-anak pulang ke rumah tasnya selesai. Yang penting ganti baju. Betul? Yang penting ganti pakaian. Kenapa? Pakaiannya masih dipakai besok. Karena kaitannya dengan takut nanti kotor. Kita melihat aspek luar supaya kita nggak malu sama orang tua yang lain anaknya kotor. Tapi coba pulang ke rumah, anak-anak kita panggil, kita lihat isi dalam tasnya. Apakah kita temukan di situ simbol-simbol kemaluan? Dan memang rentan kita lihat ketika anak masuk usia remaja. Bapak Ibu boleh survei ke SMP. Hampir tidak ada SMP yang tidak ada gambar-gambar kelamin, terutama gambar kelamin laki-laki, terutama di kamar mandinya. Jadi indikasinya apa? Karena mereka menganggap ini sebagai hal lucu-lucuan. Mereka nggak salah Pak. Anak-anak di usia ini seperti saya bilang tadi, anak-anak di usia SD pukul pantat kawannya untuk lucu. Anak-anak di usia SD dia buka celana, geli-geli. Karena apa? Mohon maaf, kan bentuknya memang kayak lonceng, Pak. Seperti mainan. Ya dengan agak kecil begitu. Begitulah dia. Jadi mainan. Yang laki-laki nggak pernah melihat yang seperti itu di bagiannya, dia lihat di perempuan, akan menjadi ketertarikan. Dan itu memang sifat manusia. Begitu juga dengan anak kita yang perempuan, melihat kok lain ini, gak usah jauh-jauh Pak. Kalau Bapak punya anak laki-laki dan anak perempuan di rumah, coba lihat. Yang perempuan, waktu kelas antara jarak kelas 1 ke kelas 5, itu masih lihat adiknya ganti pakaian. Makanya adab dari Nabi Muhammad, gak boleh orang tua itu tanpa busana di depan anak. Walaupun pakai, mohon maaf, pakaian dalam, gak boleh. Kenapa? Penasaran anaknya. Kok kayaknya bukan yang saya pakai. Yang dia pakai kan pampers Pak, Bu. Misalnya yang dia pakai celana yang ada bunga-bunga, yang kita pakai kan enggak. Belum lagi yang perempuan. Kok yang dipakai sama mama lain, yang saya pakai lain. Mohon maaf, kita udah berkeluarga semua. Artinya apa? Kalau kita tunjukkan kepada anak tanpa, ini yang harus diingat, penjelasan, maka dia akan cari tahu sendiri. Maka balik lagi saya bilang, kunci parenting, parentnya aware. Oh begitu dia ngerasa, oh ya Allah salah tadi anak lewat,
duduin, abang, tadi lihat mama ya nak ya? Iya, pasti muncul tuh Bu. Kita lihat, coba lihat ekspresinya, cara dia menjawab lain. Iya mak, ngapain mama kayak gitu? Nah itu kalau udah usia mulai kelas 5, kelas 6, kelas 4, nah itu udah mulai dia tanya. Ya kan? Nah kalau kelas 1, kelas 2 masih hehehe, kita pakai baju dia ketawa-ketawa aja. Tapi kalau udah usia kelas 3, kelas 4, kelas 5 dia udah mikir, apa tadi yang dipakai mama? Apa yang dipakai ayah tadi? Makanya kita harus aware. Kita kasih tahu. Jadi nah itu. Dan betul yang disampaikan tadi, pendidikan seksual itu punya levelnya. Jadi nggak semua seolah-olah ketika ngomongin mohon maaf seksualitas seolah-olah saru. Seolah-olah bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak. Tapi seks itu adalah kelamin. Jadi kaitannya dengan kelamin. Nah, abang tahu nih mak. Caranya bermacam-macam. Coba sebutkan ini apa? Kepala. Ini apa? Bahu. Ini apa? Shoulder dan seterusnya. Head, kan adanya tuh head, this shoulders, inside shoulders. Kita bisa kasih tahu dengan lagu-lagu seperti itu. Kasih tahu, ini tugasnya apa nak? Untuk jalan. Ini tugasnya apa nak? Untuk apa? Biar dia tahu. Dan yang membuat kita shock sebenarnya, coba kalau bapak ibu perhatikan tadi yang dari bapaknya, yang bikin shock apanya coba? Apakah kita shock dengan kelaminnya? Enggak. Apakah kita shock dengan hubungan laki-laki dan suami istri? Kita udah melakukan. Apa yang bikin shock? Karena anaknya tahu bukan dari kita sendiri. Kan itu masalahnya. Tiba-tiba anak pulang kita nengok kok dah lain. Apa nak? Tadi kawan bilang konlor. Nah, tadi di rumah sekolah kawan kami perempuan bilang pes misalnya. Padahal itu kan mohon maaf, itu kan punya kita Pak. Punya istri kita. Apa yang membuat itu jadi masalah? Karena dia dengar bukan dari kita. Coba kalau bapak ibu sendiri bilang, nah abang udah besar, sini aja kasih tahu. Jadi laki-laki itu harus jaga kemaluan. Allah bilang kita agama Islam. Kalau yang namanya bagian dari mulai pusat sampai ke lutut haram dilihat sama orang lain. Yuh, kok gitu ya? Iya. Jadi kalau ayah lihat, ayah kan muhrim. Nah, namanya anak-anak, tetap dia cari pembelaan. Terus kalau ayah pakai celana pendek, nah itu udah nggak bisa jawab Bu. Habis titik. Kalau ayah kan udah besar, itu nggak boleh. Ayah udah besar, nah nggak apa-apa, dia masih kecil. Nah besok tunggu dia besar, nggak segini dia pakai Bu. Dia buka semua. Nauzubillah. Ya, jadi makanya masalahnya adalah ketika kita mendengar itu dari orang lain. Ketika dia gambar dalam bukunya, gambar 3, tarik panjang, ada ujungnya. Ya bukan Pak? Itu yang paling sering, yang paling mudah digambar. Seolah-olah lucu-lucuan, padahal itu hal yang saru. Tapi kalau kita duluan sampaikan ke anak, dia bawa pulang ke rumah, apa itu bang? Nah, sampaikan. Ini ya tadi punya kawan gambar. Abang tahu itu apa? Tahu ayah. Apa ayah bilang? Boleh nggak ngomongin ini? Nggak boleh ya. Sekarang apa yang harus dibuat? Balikkan bilang sama dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayah nggak suka. Nah, coba. Jadi tugas-tugas mendidik ini kita semua Pak Bu. Di sekolah bisa tercover, pulang ke rumah kita nggak tahu. Maka di rumah juga harus melanjutkan coverage untuk anak kita. Dengan cara yang mudah, yaitu membuka tas anak setiap pulang sekolah. Itu kita jadikan kembali budaya kita di sekolah kita. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa kita semua udah merasa nggak aman di sekolah manapun. Iya. Bukan karena sekolahnya Pak Bu, bukan instansinya yang bermasalah, tapi kita semua. Maka saya bilang tadi, kontrol sosialnya udah nggak kuat. Seolah-olah di sekolah yang punya kewajiban untuk mengkontrol itu, mengubah anak. Tapi kita lupa di rumah. Maka alhamdulillah saya doakan mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua seperti beliau, yang aware ke anak, peduli ke anak, intens ke anak. Kenapa? Kalau pelan-pelan di sekolah juga di cover, di rumah juga di cover, pulang dari tempat kawannya di cover, HP-nya yang masa remaja kita buka, kita cek, kita lihat tools-tools yang bisa kita gunakan, kita pakai kontrol jarak jauh dari HP, kita pakai cara-cara yang lain untuk apa ya? Untuk mirrorin WA-nya, semua ada cara Pak. Kalau kita sampai ke situ, kita peduli, maka insya Allah anak-anak kita nggak kecolongan. Dan memang sekarang masalah seksualitas sudah bisa kita ubah mindsetnya. Bukan lagi menjadi hal yang saru, tapi menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama.
Ya, jadi maka itu mudah-mudahan Ustadz, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya yang seperti ini Bapak-bapak sudah mulai tergambar mudah-mudahan. Jadi kita sampai rumah perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita mulai perhatian ke anak, kita lihat perubahan-perubahannya. Komunikasi jangan putus ke sekolah. Kalau Bapak tadi misalnya menemukan anaknya diajarkan oleh anak si B, orang tua si B, perlu kita lihat. Makanya sekolah itu tempat mengganti, mengubah, dan juga mentransfer kebiasaan di rumah. Ada orang tuanya di rumah memang Masya Allah dijaga anaknya, tidak pernah terlihat aurat terhadap anaknya. Tapi qadarullah ada anak lain yang di rumahnya bahkan tidak pernah tertutup aurat. Maka kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Siapa yang perlu mengubahnya? Semua kita. Sekolah berkewajiban memberikan informasi, kami berkewajiban menyampaikan informasi, orang tua juga berkewajiban untuk menjaga di rumah. Maka kalau itu berjalan bagus, insya Allah berjalanlah dengan baik. Mungkin itu Pak dari saya, yang artinya memang kalau kaitannya dengan seksualitas itu hal yang mengerikan, tapi perlu kita ya biasakan. Artinya anak-anak kita supaya nggak saru lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari bapaknya, dan jika ada pertanyaan lain kami persilahkan. Baik, mengingat waktu sudah lewat dari jam 11 sesuai dengan ketentuan, maka kami padahi pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah Ustaz atas ilmunya Ustaz hari ini. Semoga ilmu ini dapat menjadi modal terbesar bagi kami sebagai orang tua pastinya di dalam memberikan dan menanamkan nilai-nilai yang terbaik, khususnya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, agar kiranya anak-anak ini memiliki hal yang kokoh di dalam hatinya untuk bisa mencegah ketika mereka berhadapan dengan sesuatu hal-hal yang menyimpang di luar sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.